Halo, perkenalkan, nama saya Irnada Saskia. Dan saya Muhammad Arfa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tinjauan literatur mengenai praktik public relation di Amerika Serikat dengan fokus utama pada perusahaan teknologi global, yaitu Apple Inc. Public relations di Amerika Serikat telah berkembang menjadi profesi yang sangat strategis, tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam bidang politik, sosial, dan teknologi. Amerika dikenal sebagai tempat kelahiran PR modern dengan tokoh-tokoh seperti Ivy Lee dan Edward Bernays sebagai pelopor. Organisasi seperti Public Relations Society of America (PRSA) telah menetapkan standar etika, profesionalisme, dan pendidikan PR di AS. Praktik PR di Amerika sangat menekankan pada strategi komunikasi berbasis riset, manajemen reputasi, komunikasi krisis, serta hubungan media yang kuat dan terukur. Apple Inc. adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang berbasis di Cupertino, California, didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple kini dikenal sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia, khususnya dalam pengembangan produk konsumen seperti iPhone, iPad, Mac, dan layanan digital. Visi Apple adalah to create the best product of earth and to leave the world better than we found it. Sedangkan misinya adalah menciptakan teknologi yang memperkaya kehidupan manusia. Apple memiliki divisi komunikasi korporat atau corporate communications yang menangani seluruh strategi PR perusahaan. Struktur ini biasanya langsung berada di bawah kendali Chief Communications Officer atau CCO dan bekerja erat dengan tim eksekutif termasuk CEO. Tugas utama tim PR Apple meliputi yang pertama, menjaga kerahasiaan produk yang akan dirilis. Kedua, mengelola komunikasi saat peluncuran produk. Ketiga, mengatur hubungan media. Keempat, menangani isu dan krisis yang muncul di media. Apple juga dikenal sebagai perusahaan yang sangat tertutup dalam urusan komunikasi, menjadikannya contoh unik dan praktik PR global. Apple menerapkan proses PR yang sistematis yang terdiri dari 1. Riset atau research. Apple memulai semua kampanye PR dengan riset pasar yang mendalam, termasuk analisis tren dan persepsi publik. 2. Perencanaan atau planning. Tim merancang strategi komunikasi berdasarkan insight riset, target audience, media yang digunakan, dan pesan utama ditentukan secara spesifik. 3. Komunikasi atau implementation. Komunikasi dijalankan dengan pendekatan eksklusif. Apple sering menggunakan konferensi pers seperti Apple Events untuk menciptakan buzz media. 4. Evaluasi atau evaluation. Keberhasilan kampanye dievaluasi melalui pengukuran media coverage, sentimen publik, serta dampak terhadap citra dan penjualan produk. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah krisis Bandgate pada tahun 2014 ketika iPhone 6 disebut mudah bengkok. Apple merespon dengan cepat melalui pernyataan resmi dan menunjukkan data internal bahwa kasus tersebut sangat jarang terjadi. Respon yang cepat berbasis fakta dan transparan ini berhasil meredam isu dan menjaga reputasi perusahaan. Contoh lain adalah upaya Apple dalam isu privasi pengguna. Apple menggunakan isu ini sebagai kekuatan narasi PR dengan mengangkat tagline seperti "What happens on your iPhone? Stay on your iPhone" dalam iklan dan komunikasi eksternal. Pada ranah kerjasama internasional dan untuk menciptakan citra global,
Apple memiliki kantor PR di berbagai negara yang bekerja sama dengan kantor pusat di AS atau Amerika Serikat untuk menjaga konsistensi pesan global. Kampanye PR Apple secara internasional disesuaikan dengan budaya lokal, namun tetap menjunjung prinsip merek Apple yang elegan, eksklusif, dan inovatif. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia, Apple Inc. memberikan contoh praktik public relation yang kuat, strategi dan terukur, dengan pendekatan yang unik, tertutup, namun sangat efektif. Apple menunjukkan bagaimana PR dapat digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk membentuk persepsi, menjaga reputasi, dan menciptakan loyalitas konsumen global. Apple tidak hanya dikenal karena produk-produknya yang inovatif, tetapi juga karena filosofi komunikasinya yang khas. Dalam praktik public relations, Apple sangat mengedepankan minimalisme dalam komunikasi, di mana pesan disampaikan secara sederhana, visual yang bersih, dan dengan emosi yang kuat. Apple hampir tidak pernah menggunakan strategi komunikasi yang reaktif atau berlebihan. Mereka memilih untuk mengontrol narasi melalui platform mereka sendiri seperti Keynote, situs resmi, dan channel YouTube resmi Apple. Hal ini menunjukkan bahwa Apple sangat menjaga konsistensi pesan dan citra mereka. Dalam konteks brand positioning, Apple membangun citra sebagai satu, eksklusif, produk hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, menjadikannya simbol status. 2, elegan dan simpel, dari desain produk hingga pilihan kata dalam komunikasi. 3, emosional, kampanye mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menyentuh nilai dan perasaan audiens. Salah satu contoh PR berbasis emosi atau kampanye Shot on iPhone yang menampilkan foto dan video dari pengguna biasa. Apple tidak hanya mempromosikan kualitas kamera, tetapi juga membangun komunitas dan keterlibatan emosional dan konsumen secara langsung. Tak hanya itu, Apple juga mengintegrasikan nilai sustainability, mempertahankan citra positif perusahaan. Tujuan utama PR Apple adalah membangun dan mempertahankan brand image sebagai perusahaan yang inovatif, eksklusif, dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Apple ingin dikenal bukan hanya sebagai produsen perangkat teknologi, tetapi juga sebagai pelopor dalam desain, privasi, peluncuran produk, dan inovasi teknologi. Dalam setiap peluncuran produk baru, peran PR sangat strategis untuk membangun antisipasi, meningkatkan ekspektasi pasar, dan menciptakan narasi yang menyatu dengan inovasi teknologi Apple. PR digunakan untuk menciptakan buzz dan memperkuat posisi Apple sebagai pemimpin industri. 4. Menanggapi krisis atau isu sensitif secara strategis. Apple menggunakan PR untuk mengelola persepsi publik saat menghadapi isu sensitif, seperti dugaan pelanggaran privasi, isu ketenagakerjaan di pabrik mitra, atau regulasi terkait antitrust. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi perusahaan tetap positif dan menghindari dampak jangka panjang terhadap loyalitas pelanggan. 5. Mengedukasi publik tentang nilai-nilai korporat. PR Apple juga bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai inti perusahaan seperti komitmen terhadap privasi, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi. Dengan komunikasi yang beretika dan transparan, Apple menegaskan identitasnya sebagai perusahaan yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi juga berdampak pada sosial.